Nasib Ferdi Sambo di ujung tanduk usai kasus penembakan Brigadir J, Kapolri dikabarkan bakal copot jabatannya dan diganti Hendro Pandowo. Saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun, walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh Polda dan Barreskrim Polri. Kasus ini betul ada kasus kekerasan seksualnya, ada kasus penembakannya. Mari kita juga pisahkan itu, sehingga pada saat yang bersamaan hiruk-pikuk tentang polemik penembakannya itu tidak menyebabkan korban menjadi lebih trauma. Nggak mungkin dia melakukan sebejat itu. Bahkan sama bapak itu aja, sama Bapak Jenderal Ferdi Sambo itu dia sangat taat dan jujur. Dia dipercayakan, bahkan belanja aja untuk buat rumah tangga dia yang dipercayakan. Masa dia melakukan kekeji itu? Nggak mungkin lah. Kalau kan sebagai orang tua ya nggak mungkin. Nah dari sisi itu sungguh-sungguh penting pihak kepolisian menginvestigasi kasus ini terkait dengan benar tidaknya kasus pelecehan seksual atau kejahatan seksual yang tengah dilakukan oleh si pelaku. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapak Kapolri berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Tentunya kita juga tidak boleh terburu-buru dan yakinlah bahwa tim gabungan ini adalah tim profesional karena dipimpin langsung oleh Pak Wakapolri dan Irwasum serta teman-teman dari Kompolnas serta Komnas HAM. Jadi saya kira beliau-beliau cukup kredibel dalam hal ini. Nasib Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo berada di ujung tanduk usai kasus penembakan Brigadir J di rumah dinasnya pekan lalu. Kini beredar kabar bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan mencopot jabatannya dan menggantinya dengan Wakapolda Metro Jaya Hendro Pandowo. Kabar penggantian Irjen Ferdi Sambo dengan Hendro Pandowo beredar di kalangan wartawan. Hendro sendiri belum menjadi Wakapolda Metro Jaya, pernah menjabat sebagai Karuk Pravos Propam Polri. Kabar di kalangan wartawan juga mengungkap bahwa Kapolri akan menerbitkan surat telegram pergantian jabatan Kadif Propam. Sebelumnya, peluang pencopotan Ferdi Sambo itu disampaikan langsung Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa 12 Juli 2022 malam. Menurut Sigit, pencopotan itu didasarkan rekomendasi tim gabungan yang dibentuk untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tim gabungan yang dibentuk Sigit itu dipimpin langsung Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Tim tersebut juga terdiri dari Irwasum, Komjen Pol Agung Budi Marioto, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Selain itu juga ada Kabaintelkam Komjen Pol Ahmad Dafiri dan juga Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Wahyu Widada. Selanjutnya, tim tersebut akan dibantu juga oleh Biro Paminal dan Biro Pavos yang ada di bawah divisi Propam Polri. Sementara desakan penonaktifkan Irjen Pol Ferdi Sambo datang dari sejumlah pihak, salah satunya Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, yang mengaku memiliki sejumlah alasan agar Irjen Ferdi Sambo dinonaktifkan. Pertama, Irjen Ferdi Sambo adalah saksi kunci peristiwa yang menewaskan Brigadir J. Kedua, almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya sehingga harus ditembak. Ketiga, locus delicti terjadi di rumah Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo, kolase foto Tribun Jakarta. Rumah dinas Kadif Propam Brigadir J dan istri Irjen Ferdi Sambo. Baru terungkap jawaban polisi dari deretan kejanggalan kasus penembakan Brigadir J dan Baradae. Sebelumnya tewasnya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo masih banyak dipertanyakan. Terkait hal tersebut diketahui kejanggalan yang baru, yakni soal dekoder CCTV hingga tak ada ambulans. Berikut ini deretan jawaban polisi atas sejumlah kejanggalan dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo Jumat 8 Juli 2022. Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan Baradae. Keduanya merupakan pengawal Irjen Ferdi Sambo.
Sejumlah pihak melontarkan kejanggalan dalam kasus baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Pancoran Mas, Jakarta Selatan. Terbaru, kejanggalan diungkap oleh Ketua RT 5 RW 1 Duren 3, Maijen Pol Seno Sukarto. Mulai dari soal pergantian dekoder CCTV hingga tidak adanya ambulans dalam evakuasi jenazah. Terkait tudingan kejanggalan itu, polisi memberikan jawaban. Berikut deretan jawaban yang diberikan polisi. 1. Soal penggantian dekoder CCTV. Penggantian dekoder CCTV ini diungkap oleh Seno Sukarto pada Rabu 13 Juli 2022. Penggantian dekoder dilakukan sehari setelah terjadinya insiden penembakan. Lantaran terjadinya penggantian dekoder itu, Seno Sukarto kesal karena tidak bisa memutar rekaman ulang peristiwa beberapa jam setelah kejadian. Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto memberikan tanggapan. Kombes Budi membenarkan jika dekoder CCTV di Polri Duren 3 Jakarta Selatan diganti. Dekoder CCTV yang diganti itu merupakan dekoder yang berada di pos satpam. Budi menyebut dekoder CCTV itu diganti lantaran dekoder CCTV lama disita penyidik, sehingga dekodernya perlu diganti yang baru agar dapat terus beroperasi. Meski begitu, dia tidak merinci jumlah dekoder maupun isi gambar yang disebut disita polisi. 2. Soal tak adanya ambulans dalam evakuasi. Kejanggalan lainnya dilontarkan Seno Sukarto, yakni terkait tidak adanya ambulans dalam evakuasi jenazah Brigadir J. Terkait hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan memberi tanggapan. Ahmad Ramadan enggan memberi penjelasan rinci. Ramadan hanya menyatakan ambulans diperuntukkan untuk membawa orang sakit. Selebihnya dikatakan Ramadan akan ada penjelasan lebih lanjut. 3. Kapolri persilahkan keluarga laporkan kejanggalan. Keterkaitan kejanggalannya ditemui oleh pihak keluarga. Polisi mempersilahkan keluarga Brigadir J untuk melapor. Pihaknya berjanji untuk menindaklanjuti apabila keluarga membuat laporan polisi. Menurutnya hingga kini tim gabungannya dibentuk Polri untuk mengusut kasus penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo masih bekerja melakukan penyelidikan. Namun dia tidak merinci apakah ada target waktu untuk mengungkap kasus, hanya menjelaskan tim gabungan akan bekerja hingga tuntas. Mabes Polri hingga kini belum memberikan tanggapan terkait pengakuan jujur Ketua RT di lingkungan rumah Kadifropam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo. Fakta penting terkait insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J itu lenyap, namun Ketua RT mengaku tahu siapa pelaku yang mencabut dekoder CCTV. Pernyataan ini terungkap pada 9 Juli 2022 atau sehari setelah aksi baku tembak. Fakta ini dikemukakan Irjen Pol Seno Sukarto yang merupakan Ketua RT 5 RW 1 di kawasan rumah dinas Kadifropam Irjen Pol Verdi Sambo. Menurutnya, sehari setelah insiden baku tembak, dekoder CCTV diganti oleh polisi tanpa izin ke pengurus lingkungan. Menurut Seno, di beberapa titik di kompleks itu telah terpasang kamera CCTV, namun sehari setelah kejadian baku tembak, dekoder CCTV diganti oleh polisi.